Halo abang. Ya, halo. Ya sorry nih kalau misalnya ganggu waktunya malam-malam ya kan. Hmm. Lu besok libur ya atau gimana sih? Hari ini libur, Ki? Oh hari ini libur tapi enjoy ya. Gua sih Ya, besok libur sih. wis mantap. Iya. Oke. Ini ya bang ya. Jadi kita gue bakal kepo soal apa sih dilemanya anak rantau gitu. Ya. Karena Hmm. kan lu salah satu anak rantau nih dari temen gue ya kan. Ya, ya, ya. Ya, asli orang Bogor di daerah Liwiliang Lebih ya. liang. Ya. Gue nih pengen tahu soal kayak histori lu, perjalanan lu gitu ketika lu dari kampung halaman lu ke Jakarta gitu loh. Tujuannya itu untuk apa, alasannya karena apa lu merantau, terus awal lu kesini tuh tinggal di mana, segala macam suka dukanya dan lain-lain gitu. Lu bisa deskripsiin sendiri lah nanti gitu. Coba kita mulai ketika kita mulai kayak awal lu ngerantau gitu, alasan lu ngerantau deh. Ya, alasan gue ngerantau ya balik lagi karena mau jadi tulang punggung keluarga kan, karena orang tua gue kan udah pada tua juga. Malu juga lah kalau di rumah tuh jadi beban keluarga gitu. Gitu sih paling. Alasan lu bisa berpikir kalau lu tuh jadi beban keluarga itu karena apa, Bang? Apakah ada satu momen di mana lu merasa kayak kok gini sih gitu? Ah, udahlah gua cabut aja gitu. Ada satu kejadian kayak bikin lu kayak lu akhirnya ngambil keputusan buat ngerantau gitu. Mungkin gue ngerasa malu sendiri sih, Ki, karena kan dari keluarga gue kan gue doang yang Halo? sih. Halo, suara Halo. lu hilang tadi. Iya. Gimana? Ya itu dia, karena mungkin gue di sini satu-satunya anak dari emak atau bapak gue itu yang lulusannya paling tinggi SMA gitu. Oke, dari berapa bersaudara? 4 ya? Dari 4. Ya, Dari gue 4 berpikir bersaudara. karena orang tua gue itu yang ngeluarin duit banyak buat paling banyak ya buat gue, jadi gue harus berpikir seperti itu, jadi harus ngebalas budi orang tua gue. Oke. Gue paham di sini sekarang. Jadi tuh lu kayak merasa kayak orang tua lu tuh udah keluar biaya banyak buat diri lu sendiri dari buat bersaudara lu karena kan lu sendiri yang tamatan paling tinggi ya. Nah, Sehingga ketika lu nemu momen yang kayak gitu ya lu berpikir kayak udahlah mungkin gue ngambil keputusan biar gue tuh bisa merubah gitu ya. begitu. Cowok Oke. semua kayak gitu paling berpikiran ya. Oke. Terus lu kan tadi juga cerita ya soal apa, eh lu kan eh sempat berhenti sekolah nih ya kan. Ah, Nah maksud gue tuh ketika lu kan lu kan sekarang bekerja nih ya kan, hmm, bekerja dengan gaji gaji pokok lah ibaratnya ya kan. hmm. Lu bekerja maksud gue, lu kan sempat putus sekolah, nah ijazah lu itu gimana Wang maksud gue? Nah, di intinya pas berhenti sekolah kan gue kerja tuh Lu kerja di Jakarta Jakarta, tepatnya di Gunung Sehari. Pas itu itu ruko itu malahan. lu tinggal di mana tuh ketika lu udah dapat kerja di Gunung Sahari, dan itu lu dapat kerja itu dari mana, apa kalau nyari sendiri apa lu memang udah ada planning dari temen lu, udah ada gimana? Ah, Gini sih, mungkin dari temen gue banyak mungkin ya, Ki, ya. Temen gue banyak, karena gue bilang gini, gue nih rencana gue mau gak mau sekolah, gue mau nyari kerja gitu. Oke. Coba kalau ada yang kerjaan, tolong kasih tahu gue. Nah, ada aja gitu dari temen tuh, ditawarin lah tuh kerja di ruko di Gunung Sahari. Hmm. Nah, itu dijanjiin tuh dulu per bulannya 300.000 sebulan. Sebulan 300.000 itu di Sebulan. tahun berapa, Bang? 2015. 2015. 2015 ya. Nah, terus per minggunya itu 50.000. Gak dapat Oke. makan sama sekali.
Itu lu kerja apa ya? Maksud gue di bidang apa gitu maksudnya? Kayak ini sih buat koleksi kaca pas bunga dari kaca yang buat kirim ke Oh, luar negeri. iya iya iya. Berarti ketika lu dapat kerjaan ini lu tuh sebenarnya teman-teman lu yang lain tuh udah ada yang ngerantau juga ya duluan. Udah ngerantau duluan. Hmm. Terus bang? Nah, di situ yang suka duka gue ya, sumpah. Gue di situ pernah nangis sih. Sumpah ya, Iya gue pribadi tuh gue pernah nangis karena iya. gue dari eh, orang tua gue dibekelin 20.000. Itu baru 2 hari duit udah habis. Mau makan bingung. Tinggal di mana tuh lu? Itu juga Di tinggal rukonya, bingung. di Tidur, rukonya. tidur di sana lu. Iya, bareng-bareng. Oke. Orang itu pada cuek-cuek dan di situ gue orang satu-satunya orang Bogor, yang lainnya itu orang Jawa. Oke, oke. Kita Sedih juga ya, masing-masing kayak gitu. Ah, Dan di waktu itu gue pernah gitu. kenapa bang? Waktu duit ada cuman tinggal 2.000 rupiah duit ya di kantong gue. Ya, Gue mau nengok ke bawah, kan dia di lantai 3, nengok ke bawah ada tukang bubur gue nanya itu berapa ya tukang bubur kayak gitu. Di Jakarta itu bubur harganya itu rata-rata 10.000, iya betul. 7.000 lah hebatnya. Ya paling Kalau murah di mungkin Bogor ada masih 5.000 ya. di Bogor masih ada waktu zaman 2015 dulu 2.000 rupiah Ah, Cuma Jakarta sumpah, gue di situ sumpah ya 2 hari gue nggak makan pernah sampai lu bisa pernah. bisa sekuat itu lah ya, bertahan nggak makan ya. Mungkin gua nggak bisa Pernah. bang kayak gitu. Iya. Nah di itu gue jadi pacuan tuh gue di situ gimana caranya gue nabung. Dari hasil penghasilan lu kerja di sana ya. Itu penghasil cuman baru dua baru baru apa ya, 2 minggu gue cabut nemuin teman gue ada lagi di Gunung Sehari, ketemuan di stasiun. Gue bilang gue nggak ada duit nih, gue pengen balik sama teman ya. Untung kita punya teman di daerah di Jakarta gitu, Iya iya. anak tongkrongan dulu ke CS gue. Itu kalau mau balik ini ada duit, balik balik gue ke Bogor. Kan kalau itu kan gue nggak dapat apa-apa kan, Ah, belum dapat apa-apa. Diajak lagi lah gue ke Bekasi, di Bintara jualan Bintara. sepatu. Jualan sepatu pernah gue. Sedih Oke. juga, itu digajinya per hari 35.000. Nah, lu di pekerjaan lu sebelumnya itu bertahan berapa lama bang? Sehingga lu bisa ke tempat yang baru ini. Itu gue bertahan cuma 2 minggu karena gue di situ nggak dapat makan. Hmm? Itu gue dikasih makan, pernah tuh dikasih makan tuh 2 hari sekali, nasi putih sama, saya ingat banget tuh, sayur bayam itu cuman berapa biji doang, berapa lembar. Gimana sih lu Waduh. makan nasi sama kuah bayam, rasanya pahit. Iya iya. Dan gue itu makan sambil nangis, dan itu ucap gue gimana caranya gue harus hidup di Jakarta. Anjay. Gue Sama ini balik sih. ke Tapi Bali. bang, lu kan punya motor nih sekarang. Ya, Ketika lu ngerantau itu lu transportnya gimana bang? gue nggak punya motor sama sekali waktu dulu Ke Jakarta lu naik apa? Kereta. semua tuh kereta. Naik kereta. Karena Nah, yang eh, itu sih nah, yang pas pas gue yang kerja yang selanjutnya hmm? itu gue belum punya apa-apa, dan itu gue bertahan 3 bulan. Di pekerjaan yang kedua ini ya. Waktu dan itu gue ngumpulin duit duit terus gue sambil telepon, apa tuh kan gue nggak punya telepon sama sekali kan, Iya ya, handphone sama sekali. iya. Gue nelpon sama mama gue, nih gue mau sekolah lagi, duit dari mana ini, kalau duit masuk ada udah ngumpulin, buat buku ada, masuk lagi sekolah gue Oke. Itu di lu di umur tahun berapa 2000 udah bang? itu. Berapa ya itu gue Gini deh, ketika lu masuk sekolah lagi lu di kelas berapa itu? masuk sekolah lagi tuh ya, masuk kelas 1 lagi ibaratnya. Pas lu berhenti?
Di kelas berapa? masuk pas berhenti kelas 1, masuk lagi kelas 1 Oh, lagi. oke. Jadi Jadi gue mulai lagi ulang dari 1 awal lagi tahun. ya. Iya, ada jelang 1 tahun. Nah, di waktu itu gue udah sekolah nih, baca udah lulus. Iya. Gue udah tawaran kerja namanya di Jaya Abadi. Maaf nih, sensor aja ya. Nggak apa-apa. Tar dulu dah. Berarti kan lu kan pas ngerantau itu di 2016. Lu balik lagi sekolah, mulai mata pelajaran baru. Berarti lu lulus kalau nggak salah di 2019 atau 2020 ya? 2019 ya? Itu 2015. Sebelumnya gue kerja itu 2000 berapa ya? 2010 ada. Oh, Udah lu di kerja. Jakarta. Oke, berarti lu 2010 lu tuh kerja Udah di Jakarta. Udah di Jakarta. Balik ke Udah ke kampung, Bekasi juga. balik ke Bogor lagi Iya, tahun yang sama. tahun yang sama. Berarti lu lulus di 2015. 2015. Mulailah gue kerja tuh. Yang Yang- kata gue yang membentuk karakter gue itu. yang ini debt collector. Ya itulah bisa dibilang. Oh. Jangan bilang kayak gitu lah, gue malu ceritanya. Ngapain malu, kita kerja ngapain malu selama halal mawang. Gue itu kerja nggak tahu halal atau enggaknya, sumpah Ki. Oke, paham. Makanya di kerjaan lu yang baru nih, yang ketika lu udah lulus, itu lu dapat info kerjanya dari mana? Itu ada lagi temen gue lagi Ki. Temen lagi ya. Nah di situ lu ketika ini kan lu balik lagi ke Jakarta ya Wang ya, jadinya ya kan. Transportnya gimana Wang? Masih belum ada kendaraan? Belum ada, semua gue tuh dari nol, punya sendiri semua. Oke, lanjut. Nah, kira gue udah ke Jakarta, tepatnya sebelum Jakarta ya, sebelum di koperasi itu gue pernah kerja di ini rumah makan Padang Ki. Pernah di rumah makan Padang, pernah juga. Iya, pernah gue bagian nyuci piring. Gajinya kecil juga. Itu lu setelah keluar dari debt collector apa sambilan? Sebelum. Oh sebelum, jadi sebelum di debt collector lu kerja di tempat rumah makan Padang? Iya sebelum di situ. Di situ lumayan lama, gue 6 bulan. Oke. Nah karena gue sakit, gue balik. Nah di situ juga ada kisah percintaan gue Ki, sama yang sekarang. Yang sampai bertahan sampai sekarang. Oke. Itu yang mensupport lu ya pasti ya? Ya support lu. Nah gue udah kerja tuh ibaratnya di koperasi itu kan, di debt collector, kata lu debt collector itu. Debt collector. Itu tahun 2000 berapa ya, udah lama, tahun 2016 kayaknya. 2016 gue masuk tuh ke kerjaan itu 2 tahun, ngerasain pahitnya bener-bener Ki. Nagih duit tuh, gue kasih saran ya sama lo ya, sama orang-orang yang denger ini. Ini namanya duit itu nggak ada saudaranya. Oke. Nah, lu kalau mau minjemin duit ke saudara lu, daripada lu jadi perang, mendingan jangan dikasih. Itu dari gua ya. Kalau ngasih, mendingan lu niatnya ngasih, daripada lu ngasih pinjam, mending niat lu tuh ngasih duit, ngasih itu orang. Ngasih ya. Minjemin ya. Yang ada saudara lu hancur, pertemanan lu hancur, itu. Iya. Itu duit. Karena sebenarnya karakter ini kan gue baca statement tentang karakter orang itu bisa dilihat ketika kita meminjamkan uang gitu loh. Iya. Lu setuju nggak soal itu? Gue setuju. Disitulah gue udah bisa baca karakter orang lah, gimana ya. Kita bisa membaca karakter orang dari uang gitu, ketika kita dari minjemin duit. Iya, dari lu minjemin duit ke orang, yang itu temen atau siapapun itu ya kan. Di situ lu bakal tahu karakter dia yang sesungguhnya gitu. Respect atau enggaknya sama lo atau gimana gitu ya kan. Iya, udah pasti. Dan lu juga bisa ngelihat juga nih ketika posisi di mana misalkan kita kan gak selamanya enak ya. Ketika kita juga ngerasa lagi sulit, ya kan, kita mencoba untuk meminta pertolongan kepada orang yang pernah kita bantu gitu ya. Dan dia nggak bantu kita, nah di situ lu udah bisa nilai harusnya. Iya. Udah bisa nilai. Makanya gue setuju sih, kalau gimana ya, maksud gue yang tadi lu bilang tuh, duit itu nggak ada temen. Iya, duit itu nggak ada temen gitu ya.
benar 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 Gak benar. ada teman, gak ada saudara. Iya iya. Terus gimana bang? Lanjut bang. Tadi kan dari lu debt collector, dari lu rumah makan Padang, terus lu jadi debt collector. Nah ya, pas di situ gue udah kerja tuh selama 2 tahun. Ada manis pahitnya Ki. Banyak banget yang support gue. Selama di apa lu jadi debt collector itu? Meskipun duit nggak seberapa yang gue bawa, cuman namanya duit panas ya Ki ya. Hmm? Itu meskipun lu banyak duit juga tetap aja namanya duit panas hasil kayak gitu tuh nggak ada artinya. Maksudnya duit panas gimana nih bang? Gua nggak paham bang. Duit panas, lu minjem duit orang nih, Hmm. ya kan, bungain. Hmm. Duit lu yang kata lu halal itu hasil rezeki lu, tetap aja itu duit hasil riba. Itu baru berpikir gue setelah gue mau berpikir mau keluar dari kerjaan itu. Oke. Iya. Karena sama aja lu kayak apa ya? eh Ngebuat dosa ya? Apa Iya gimana menurut sih? gue sih kayak gitu. Karena lu maksudnya juga apa apa sih namanya bang? Karena kan lu Iya, sebagai pemerannya juga di situ loh, ya kan? iya, makanya juga gue yang minjemin, gue yang dapet duitnya. Kata Hmm. orang itu halal, ya kan, minjemin dari orang karena kan lu keringat dibayar, itu gaji lo. Iya benar, itu gaji gue. Cuman balik lagi, lu sampai kapan minjemin duit orang dibungain, lu dapat komisinya, itu sama aja duitnya riba. Oke, oke. Sebenarnya bukan kerjaan gue juga sih. Lo kalau kerjaan yang Hmm. kayak leasing lain juga sebenarnya itu diterima juga menurut gue ya kayak gue pribadi. Kecuali kerjaan gue yang sekarang, makanya gue nikmatin. Selama lu kerja, pas lu balik ke Jakarta lagi nih, Bang. Nah, Lu tempat tinggal lu di mana, Bang? Selama lu kerja duduk kayak di tempat rumah makan Padang sama di kolektor ini. kalau rumah Padang itu gue di Setiabudi. Enggak di Kuningan. Kuningan di sini. Rasuna Oh, Sahid. oke. Ngekos, Kalau ngekos. di rumah makan Padang ya, pahit Ki, semua juga Oh, lu pahit. tinggal di tempat kerjanya juga, Bang, kayak pas Ya, awal lu ke Jakarta. gue tidurnya di meja. Oh, kenapa lu nggak ada inisiatif buat nyari tempat kayak kontrakan atau kosan gitu? Ngapain Ki tempat kerjaan kayak gitu, orang duitnya juga cuma 600.000 per bulan, habis Oh buat kayak gitu, iya. buat mak gua. Tapi sempat gak sih lu berpikir ketika kan teman lu sebelumnya udah ada yang ngadu nasib duluan nih di Jakarta, lu kayak berpikir aku coba deh minta tolong buat tinggal bareng dulu sebentar gitu, ada nggak kayak gitu atau ada temen yang nawarin? Gua nggak ada berpikir kayak gitu, gua nggak mau nyusahin orang lain sih sebenarnya. Tapi dari temen lu ada yang nawarin nggak, Wong udah bareng sama gua aja gitu? Ada Hmm. ada. Tapi lu Nah nggak mau ya nggak karena mau nggak nggak enak. mau mau nyusahin orang gitu. Nah setelah itu, nah di situ pas gua kerja di koperasi itu ya, dekoder itu, ada di mana gua titik kerjaan itu sangat menyeramkan Ki buat gua. Menyeramkannya gimana nih? Lu nagih duit yang lu Ya. kasih ke orang, nagih, Ya. orangnya itu bawa-bawa pisau mau nusuk lu, gimana perasaan lu? Panik lah, mungkin lu cara nagihnya kali arogan kali. Iya emang, gue Ya lu akuin ya. arogan ya, ya kan? So iya, di karakter kita tuh dulu dimanipulasi sih Ki, kalau kerja kayak gitu Ki. Iya, padahal itu bukan diri kita gitu ya, tapi Itu kita bukan diri menjadi kita. bukan diri kita, tapi karena tuntutan pekerjaan kita harus berperan seperti itu ya. Bisa dibilang gitu, cuman dari atasan kita tuh dibuat karakter yang lain setelah kita uh, dibuat karakter lain pas kita lagi kerja Ki, lagi nagih duit. Oke. Gimana cara nagih lu, tarik ulur. Nah, gue di situ pernah pas satu titik yang gue tuh hampir mau mati. Dua kali.
Hampir mau matinya karena lu diancam dibunuh apa gimana? Iya, dua-duanya. Oke. Terus Nih pertama, yang ngebuat lu mm, lolos gimana nih? mungkin ya faktor dari doa orang tua ya, Iya, sama iya. keberuntungan mungkin ya. Yang pertama itu yang gue pas nagih ibu-ibu, gue nagih secara pelan, anaknya tiba-tiba datang. Maksud lu apa? Nagih emak gue kayak gini kayak gini. Saya nagih, saya minjemin duit, saya wajar dong nagih. Orang dia setuju, saya tuh setuju kok. Ibunya juga bantuin gue setuju, iya nggak apa-apa. Cuma si Hmm. anaknya ini yang orang maaf ya orang utara, Iya, iya, iya. tahu lah di mana ya. Ya, oke. Ya, itu dia ngancem bawa pisau. Gue udah gimana kan gue dulu kerja pakai ini ya, kan pakai meja ya. Meja gue ditarik sampai kancingnya itu putus. Gue mau ditusuk. Dasar Oke. lu lintah dalam lu, pergi lu dari sini. Gue nggak mau lihat muka lu. Gak, gue nggak, lu jangan nagih-nagih sama gue lagi. Ya gue tantangin. Gue nagih duit-duit gue. Kalau kayak gini siapa yang mau bayar? Iya. Gini sih Wong, sebenarnya ya, ya yang tadi kita bahas ya. eh, Kadang tuh dia bilang dia bisa bilang lintah darat gitu ya kan. Nah, pertanyaannya adalah kenapa mau gitu ya kan, minjem gitu. Ya itu dia. Paham nggak? Lu Karena mereka, misalkan iya, karena misalkan mereka juga butuh ki buat jualan ki, buat iya, usaha. oke, butuh. Memang kan nggak dari si ibunya, tapi dari si anaknya yang terlalu arogan ya. Kadang itu Ibaratnya sih orang, maksudnya. ibaratnya orang kayak gini sih ki. Ah, Orang mau buka usaha, duit modal dari siapa? Dari saudara kalau nggak mau ngasih gimana? iya, Dari iya, iya. bank ribet. Kan dari gua ibaratnya. Oke, oke. Tuh. Terus Nah, ini kan topik yang kita bahas kan tentang perantau ya, Wong ya. Kalau yang mm, gua tangkap sih, alasan lu pertama itu ketika lu ngerantau ke Jakarta, yang pertama kali lu ke Jakarta itu karena lu sempat berhenti sekolah dan memilih untuk ya udahlah gue kerja. bekerja aja gitu. Karena nggak mau ngabisin duit orang tua ya untuk biaya Mm-mm. sekolah, karena kan lu yang tamatannya yang paling tinggi ya dibanding saudara lu yang lain. Mm-mm. Tapi ya pada akhirnya lu menyerah dan memilih untuk sekolah lagi gitu. Ya. Ya kan, sampai akhirnya lu balik lagi ke Jakarta ya kan, dengan kapasitas lu gitu ya kan. Nah, Mm-mm. kalau soal perantau nih, maksud gue dari dukanya lagi nih, kayak misalkan gue punya banyak temen yang perantau Bang. Entah itu dari Mm-mm. Sumatera ya kan, dari Jawa, dari Sunda lah segala macem. Kadang tuh yang bikin mereka sedih itu ketika satu, mereka jauh dari keluarga Mm-mm. ya kan, karena apalagi ketika mereka sakit gitu, ketika mereka sakit ya kan, mereka butuh perhatian. Kayak kita tuh sekuatnya lu tuh ketika fisik lu juga lagi lemah ya kan, ya Mm-mm. lu tuh juga kayak butuh seseorang yang buat nemenin lu gitu ya, yang siap, lagi sosok keluarga ya kan. Apalagi ketika satu itu ya, dua tuh kayak ketika lebaran gitu ya. Gue tuh sering tuh Mm-mm. denger dari ya beberapa teman-teman gue yang ngerantau ya, satu termasuk dari lu gitu, ketika mereka nggak bisa pulang tahun ini lah atau segala macam kan. Apalagi kan kemarin kan sempat lockdown ya. Mm-mm. Ya kalau dari lu kan mungkin ya untungnya kan deket ya di Bogor. Mungkin kalau kayak temen-temen kita yang lain kan mungkin tau lah ada beberapa yang nggak dari yang kayak di Sumatera segala macam ya kan. Mm-mm. Iya, maksud gue tuh dari lu pribadi juga ada nggak sih Bang duka yang kayak gitu ketika lu lagi sakit gitu ya kan, sampai pengen komunikasi sama keluarga tapi susah ya kan, atau gimana, pengen pulang tapi nggak bisa gitu. Lu pernah ngalamin momen yang seperti itu nggak? Kalau itu mah pasti sering lah. Namanya juga anak perantauan ki, sering itu mah kayak gitu. Cuman kita jangan nunjukin itu sama orang lain ki, Karena karena lu sama gue tuh cowok, ya kita tuh nggak mau dilihat lemah dari sama orang tua kita pasti. nggak mau bikin Kalau kasihan lah intinya ya, ah, nggak ah, mau bikin khawatir.
Pasti Kalau pasti kalau pasti ntar misalkan ujung-ujungnya tuh kayak ya udah pulang aja gitu, ngapain sih gitu ya kan. ya Apalagi kan pasti cewek juga kan, ada juga tuh yang cewek tuh kan, apalagi cewek kan paling deket apalagi sama keluarga, entah itu ibu ya kan atau bapaknya lah ya kan. Pasti kan kalau cewek itu yang gue tahu, cewek-cewek yang pada ngerantau tuh mereka tuh komunikasinya tuh pasti gimana pun dia usahain buat jalan gitu komunikasinya sama keluarga, apapun itu pasti dikabarin ya kan, sampai akhirnya mungkin keluarganya khawatir dan udah pulang aja gitu. iya karena Cuma kalau dari lu kan beda, lu cowok ya. beda beda. Gue nggak mau liatin lemah ke sama orang tua gue. Oke. Gue nggak mau kepikiran sama orang tua gue sama Oke. sekali. Komunikasi pasti tetap jalan karena kan gue kadang 2 hari sekali video callan, Eh, kadang ya kadang pas gue balik tuh ada tetangga ngomong kayak gini, emak lu tuh kemarin sakit, katanya si Awang kemana, si Awang mah ada di handphone mah kelihatan mulu mukanya, cuman nggak kelihatan orangnya. Gue sedih, dari gue pribadi sedih gitu. Cuman gue bisa, ya gue deket emang dari Bogor ke Jakarta bolak-balik ya banyak kan. Sebenarnya capek kayak seminggu sehari tuh libur. Iya, tapi kan itu ketika lu ngomong, pas lu ngomong tadi tuh yang kayak tadi yang tetangga lu bilang Xiao mah ada, cuman mukanya doang, orangnya emang nggak ada. Berarti kan sebelumnya lu Itu. kan nggak berarti lu sebelumnya nggak rutin buat pulang ya, sampai akhirnya kan belakangan ini ya lu hampir tiap minggu pulang ya Wong ya. Lu sering pulang gitu ya. Iya. Oke. Karena kan mungkin ya orang tua kan kangen juga Ki. Oke. Boleh kita komunikasi buat video callan, WhatsApp ya kan. Nah, terus Kan- Wong kayak ketika lu punya transport itu pas kapan, sama lu kan waktu itu juga bilang lu punya alat komunikasi kan, nggak punya HP. Lu punya dua itu tuh pas lu bekerja di mana dan kapan gitu? Itu pas dikerja di ini yang di koperasi kemarin tuh. Oh pas Dan di yang kolektor hasil itu, hasil nyita. yang kolektor bukan? Iya hasil nyita. Nyita apa? Motor? Nyita handphone, orang nggak sanggup bayar, gue ambil handphonenya. Oh lu dapat handphone dari situ? Jahat ya gue ya. Lu Itu minta dulu apa dikasih? orang yang nawarin diri, Oh dia ini udah handphone pusing saya aja kali. gitu. Gue udah nggak sanggup lagi bayarnya, handphone bawa aja. Oke. Gue penasaran tuh Wang sama pekerjaan yang kayak gitu, ibaratnya kan lu pernah jadi kolektor kayak gitu ya. Lu kadang ngerasa kasihan gak sih ketika ya satu contoh kayak dia nggak punya uang sampai akhirnya ngasih handphone gitu. Pernah gak sih berpikir kasihan atau kayak aduh, bisa ada customer lu yang dia nggak bayar nih karena lu kasihin sama dia, akhirnya yaudah lu talangin pakai duit lu, tapi lu nggak bilang ke dia gitu. Ada nggak kayak gitu? Ada. Pernah? Pasti ada Ki. Pernah. Karena kan namanya kita nagih ya kan, ada yang ditagih kita tuh seumuran sama orang tua kita. Iya. Pasti ada lah. Timbul tetap hati nurani kita pasti ada. Tetap punya hati nurani ya. Cuman balik lagi, kita juga kan butuh. Iya betul. Gimana? Itu lu bisa dapat handphone dari situ ya, salah satunya nagih ya. Nah kalau motor dari... juga motor juga. Kalau motor mah dari hasil itu sih, dari hasil nyicil dari kerjaan itu sampai lunas. Oh, dari kerjaan itu sampai lunas. Berarti jatuhnya beli baru ya? Ya pure dari hasil kerja sendiri lah. Berarti itu bisa digambarkan salah satu kesuksesan lu udah bisa beli motor gitu karena sebelumnya nggak punya. Iya, alhamdulillah. Dan harusnya dari situ tuh bisa bangga sih maksud gua. Kayak gua sendiri nih Wang ya. Kayak gua sendiri nih, ketika gua sekolah, gua kerja, ya kan, ada tujuan gitu yang misal, lu tuh mesti punya tujuan gitu. Maksud gua, lu kerja buat apa gitu, ya kan? Ada. Nah, kalau kayak gua, kalau gua itu dulu mikirnya gini, gua kerja pengen punya duit, pertama itu ya kan. Nah, ketika gua udah bekerja, gua punya duit, gua mikir lagi nih, pokoknya gua kerja mesti punya motor, kebeli motor, ya gua seneng. Itu salah satu hasil dari kerja gua.
Nah akhirnya gue mikir lagi nih, lu mesti punya tujuan lagi. Pokoknya gue kerja mesti beli PS ntar gitu. Gue beli PS nih. Nah itu salah satu hasil dari kerja lu lagi gitu. Maksud gue yang kayak gitu-gitu tuh, itu yang kadang dilupain sama orang ketika mereka tuh lupa buat bersyukur. Sampai Lupa akhirnya tuh bersyukur merasa, bener. sampai akhirnya Lupa tuh diri. merasa, lupa diri tuh sampai akhirnya tuh merasa kayak kekurangan terus. Padahal dia nggak ngelihat gitu. Intinya gini loh, misalnya ada orang yang bilang, gue tuh kerja capek doang, dapetnya nggak dapet apa-apa. Masa iya sih lu nggak dapet apa-apa? Duit lu kemana gitu? Maksud gue, selama yang lu habisin duit itu tuh buat apa gitu ya kan? Oh, Pasti dari gua. hmm, Dari gue yang duit gua habisin buat apa? Buat ini sih, benerin rumah di ini sih, rumah mak gua, Ki. nah itu kan salah satu apa ya, ibaratnya hasil kerja lu yang eh, pasti ngebuat lu, diri lu itu juga seneng ya kan? Nah, kadang orang Iya lain dong, kan bilang, kadang orang juga bilang, lu kerja udah lama, hasil lu apa? Cuman motor sama handphone doang. Kadang orang hmm, mungkin ya berpikir kayak gitu. Cuman gue balik lagi, gue ngebelakangin omongan-omongan orang itu, Ki. Kadang gue iya berpikir gini, kebutuhan orang tua gue itu lebih penting dari kebutuhan ego gue. betul betul betul. Coba deh, Kita yang lu lihat dari gue, nggak ada yang diri gue tuh yang ditonjolkan, maksudnya dari branded nggak ada. ada uang Apa? sepatu off white lo. Dasar lu, gue Iya aja. iya iya, tapi setuju sih gue, maksud gue tuh kita tuh mesti nurunin ego sama gengsi kita ya. Maksudnya segede apapun gaji lu dalam lu bekerja, apa segede apapun gaji lu ya, gaji ya, dari hasil kerja lu ya, lu tetap mesti nurunin ego sama gengsi lu. Lu mesti punya tujuan yang benar gitu, jangan yang apa ya, yang nggak penting gitu. Paham gak sih maksud gua? Paham lah. Nah, lu setuju nggak soal harta tahta wanita? Itu yang salah satu yang bisa bikin lu tuh hancur. Iya, gue paham. Nah, oke, coba kita rangkum ya. Oh, Ketika ngejebak di sini omongan. enggak lah, enggak. Oh, enggak ya? Coba kita rangkum ya. Pertama dari harta. Oh, Lu kerja, lu nah, gajian. nah, Terus nah, gaji itu kan adalah harta lu ya, yang lu punya dari hasil kerja lu ya. nah. Kalau lu salah menggunakan hasil kerja lu atau gaji lu ini ya kan, salah digunakan nih, berarti lu beli sesuatu yang nggak penting, ya kan? Atau lu ya itu gitu sih, misalnya lu gunain duit ini dengan nggak penting, dengan hasilnya habis gitu aja. Misalnya buat apa? Buat judi gitu misalkan. Ya, gue udah pernah ngalamin, udah. Lu udah pernah ngalamin kan? Udah. Nah itu maksud gua. Nah kedua mungkin tahta, salah satu yang bisa bikin lu hancur juga. Lu bekerja, kerja lu bagus gitu ya kan, lu punya jabatan di pekerjaan lu, tapi lu salah menggunakan kekuasaan atau jabatan lu gitu, sampai akhirnya lu nanti bakal terima impact sendiri gitu ya kan. Ibaratnya gini lah, ada orang kerja nyari muka, oke mungkin setahun 2 tahun aman segala macem, sampai akhirnya ada orang yang sadar ya, dia bisa hancur gitu aja. Ya, Ya nggak sih? iya, penjilat itu bakal hancur dengan sendirinya. Nah terakhir ya wanita gitu, lu udah kerja capek lagi, lu punya harta, lu punya tahta nih, dirangkum lagi nih, Nih lu kalau punya kayak gini nih gaji. pertanyaan yang menjebalkan nih. Uh, enggak. Maksud Oh gue ya. ini terakhir wanita ya. Ketika lo, Nah, kita rangkum lagi nih kan, lo punya harta atau gaji yang gede, terus lo punya tahta atau jabatan yang besar dalam pekerjaan lo. Nah lo punya wanita nih, kita anggaplah misalkan pacar lo atau pasangan lo. Ya, ego dan gengsi lo tuh tinggi, ya kan. Lo lupa segalanya gitu, lupa tujuan lo bekerja buat apa, ya kan. Sampai akhirnya tuh lo kayak apa ya? Ada orang yang ngebela-belain buat sesuatunya itu buat pasangannya segala macem ya kan. Sampai akhirnya tuh dia tuh oh, susah. itu Ada mah loh, kayak ada. temen lu ke, kayak temen lu tuh Aduh, yang nggak tahu namanya hampir. siapa. Aduh, nggak tahu lah. Intinya Ah, kan gini loh, ya. ya kan. Ada orang yang rela ngebuat orang lain seneng tapi dirinya itu susah. Ada. Nah, maksud gue gitu loh. Nah, dari situ lu setuju ya soal harta tahta wanita ya? Dan alhamdulillah ya Ki ya. Ini gua tekenin lagi ya. Iya, iya. Alhamdulillah, gue tuh kalau setiap gajian pernah
cewek gue ngajakin, nih kita makan sini, makan sini, makan sini, dan gue berpikiran nolak Ki. Karena Karena lu mungkin kedengarannya konyol, lu pernah ngajakin gue nggak ke sini ke sini ke sini, dan gue jawabnya nggak usah, mending makan di warkop atau di warteg. ya lu pasti bilangnya ke warteg. Ya pernah kan, karena gini, Nah, balik lagi Ki, gue kenapa gue nggak mau makan lah, misalkan gue nggak mau makan di Ricis, bukannya gue nggak mampu dan gue nggak tahu cara mesennya mungkin ya, Starbucks ya, iya. enggak juga, karena gue kalau gue makan yang sesuatu kayak gitu, pernah Ki gue makan sesuatu kayak gitu Ki, Hmm, di bayangan gue selalu kepikiran orang tua gue Ki. benar, sama kok gue juga. Emang lu pikir Wang, gue nih yang kayak begini sering gitu makan-makan di tempat yang kayak di mall-mall gitu segala macem. Gue lebih Kalau milih sekarang kalau sekarang sih gue nggak tahu, sekarang kan agak jauh loh kerjanya. sama Wang, sama Sama-sama ya. sama aja. Gue tuh nggak pernah berubah gitu. Gue tuh kita kan sama Wang, Libra. Oh anjay. Ya, bentar lagi ulang tahun kan. Nah, lu pernah nggak sih Ki gini, Hah? lu nongkrong nih makan di Ya, tempat sesuatu yang enak, lu pas ya, lu makan kepikiran kebayang nih orang pasti. tua lu nih, Sering gue malah makan sering. enak, gue sedih nih, gue makan enak, gue ngebayang nih orang tua gue di rumah makan apa, gue Iya, di situ di situ yang gue nggak mau makan kayak gitu, mendingan gue duitnya gue kumpulin, gue tabung, ada duit gue iya, balik gue kasih orang tua gue gitu. sering Wang, sering. Mungkin itu nggak apa ya, nggak berlaku buat mereka yang secara ekonominya cukup ya, Mm-mm. karena ya ekonominya cukup, ya ada keluarganya juga mungkin di rumah makanannya enak juga ya kan. Tapi kalau dari story yang tadi lu cerita, misalkan dari pengalaman yang kita alamin gitu ya kan, Mm-mm. ya pasti kepikiran kayak gitu. Ketika lu makan enak pasti kepikiran kan, gitu sih paling. Ya disitulah cowok kayak gini, nih satu kata-kata dari gue ya, Anjay, ya, seorang cewek itu lahir, dibesarkan, dia sampai titipan terakhir itu sama suaminya, itu cewek. oke. Kalau cowok dilahirkan sama ibunya, sampai kapanpun itu cowok itu milik ibunya sampai ibunya meninggal. Oke. Betul. Tuh, itu Nah, buat patokan buat diri gue. Jadi gue tuh nggak mau ninggalin, nggak bisa ngelupain orang tua gue di kampung, jadi apalagi mak gue ya. iya, pasti. Tapi Wang, Tuh. tadi kan lu cerita, lu punya cewek kan, soal lu ngerantau, lu kenal cewek lu itu kapan dan di mana kok bisa jadian bertahan lama? Lu pakai pelet ya? Anjing kagak bangsat. Coba dong diceritain. Ini bisa jadi ini terakhir. Karena kita udah berjalan 38 menit. Oh ya udah. Gue Coba gimana ya? dideskripsikan. Singkat ya. Boleh. Alhamdulillah cewek gue itu nemenin gue dari nol. Dari pas gue kerja di nasi Padang itu, di rumah makan Padang. Oh, jangan-jangan dia jadi customer ya, Mas beli rendang. Bukan. Oh, bukan. Gimana? Karena orang tuanya itu punya ruko di kantin sama kayak rumah makan Padang gitu. Ya. Jual kayak gitu. Nah, teman-teman gue itu pada ngejar dia Ki. Waduh. Pas dia waktu lagi langsing-langsingnya ya. Oh iya. Dan gue di situ masa bodoh. Lu nggak Kenapa terlalu ya? karena lu nggak, mungkin pikirannya gini ya, kayak lu sama ada kayak gue. Ketika ada cewek yang banyak disukai sama cowok ya kan, kita tuh jadi kayak merasa minder ya, karena ya Bodoh percuma dia amat. nggak bak iya gue bodo amat lah, percuma dia juga nggak bakal mau sama gue gitu ya kan, orang yang suka juga banyak gitu ya kan, Iya. gitu nggak sih lu pikirnya? Iya. Ya Itu terus gue. akhirnya lu bisa sama dia.
gue masa bodo amat ibaratnya. Temen gue pada ngejar mereka, gue nggak tahu tuh kan, sampai gue kerja di koperasi. Iya. Nah pas di koperasi itu ada DM tuh dari dulu, pas gue dulu kan namanya nggak ada WhatsApp ya, jarang ya WhatsApp ya, Jarang. BBM tuh kan. BBM. Sebelum BBM kan pasti Facebook dulu kan. Iya, iya. Nah itu chatting di Facebook, ping ping ping, di mana kerja, di mana sekarang, Duren Sawit. Itu yang nanya Ketemuan siapa? Yang itu cewek yang gue yang cewek lu yang nanya cewek ke lu gue. gitu. Gue nggak Oh, dia gue nggak terlalu kenal dia tuh siapa, sebelumnya pernah komunikasi enggak? nggak pernah sama sekali. Tapi dia yang duluan ke lu Duluan. gitu. Nah, dia bisa dapat Facebook lu dari mana? Ya mungkin dia searching atau segala macam, mungkin dia penasaran mungkin ya. Terus Ya nama pas ketemu kayak gitu ya, gue respect lagi nih sebelumnya. Nggak tahu lu kayak gue sama atau enggak ya, kita sebagai cowok diem bukan kita nggak peduli ya, kita diem tuh masa bodoh, tapi berpikiran cewek tuh kita kayak cool kata dia tuh, padahal kita masa bodoh, bener nggak? iya, betul. Iya. Karena Nah di situ kenapa? menurut survei itu membuat rasa penasaran dia itu semakin tinggi gitu. Nah itu. Nah, dia penasaran sama lu. Terus Nah ketemuan sambil gue kerja, habis balik kerja gue main ke kerjaannya dia. Udah nggak lama ya dia ngomong kayak gitu, pernah ada rasa ke gue, ke gue pas ya, gue kerja di yang di Rasuna Said itu, yang rumah makan ya, Padang. Dan dia tuh nggak nyangka ternyata gue tuh lulusan kerjanya SMA, kirain dia gue tuh kerjanya ke lulusan gue tuh SMP. Nah pas di situ, soalnya muka lu nggak pantas, ya. ya dasar, pas di situ baru tuh gue bikin komitmen sama dia, gue tuh harus keluar dari kerjaan yang di koperasi itu Ki. Iya. Nah dia juga harus keluar kerja di kerjaan dia di apotik. Oke. Karena ya secara ekonomi ya, gaji SMA itu UMR Ki. Dulu tuh di bawah UMR pas kerjaan dia sama kerjaan gua. Iya. Sama-sama nyari kerja tuh sebelum gua kerja. Pas dia menang, kalau dia tuh menang dapat tawaran kerjaan duluan di Guardian itu. Oke. Sensor ya. Nggak apa-apa, gampang. Nggak apa-apa. Itu habis itu gue anterin dia kerja, interview diterima, psikotes diterima, alhamdulillah dia udah kerja tuh dengan gaji lumayan ibaratnya kan. UMR kan dulu gede kan ya, Iya. pas 2000 berapa tuh, 2018 nggak salah. Gue juga sama, gue juga dibantu tuh ngelamar kerja di yang sekarang ini yang lo tahu. Iya. Nah, gue ngelamar kerja di sini sama dia juga, jadi gue tuh sama-sama support gitu loh. Gue bantu dia cari kerja, dia bantu gue cari kerja. Nah sampai sekarang Ki, manis pahitnya tahu. Di situ lu belum ada status ya? Jadi itu udah status pas gue main ke yang kan lu bilang tadi, gue ada status pas itu loh, pas gue anterin dia ke tempat kerjanya dia. Yang sebelumnya di apotik. Udah nembak duluan. Oh, udah nembak duluan. Diterima, Bang? Ya terima lah. Orang dia pernah punya rasa ke gue, ya udah, gue juga mau punya cewek. Oke. Coba aja dulu. Kesini cocok. Luar biasa ya. Kalau sekarang mau punya cewek nggak Ki? Nggak punya, Bang. Bisa aja lu, dasar buaya. Nggak punya gua. Oh, buaya. Nah gini Ki, gua kenapa awet ya? Kan gue udah belajar hampir mau 5 tahun nih Ki. Sekarang insya Allah nih tahun depan gue insya Allah jadi kan merit nih, insya Allah. Nikah. Amin. Yang gue rasa dari sebelumnya gue pacaran sampai sekarang beda. Bedanya Ki. Kenapa? Gue dulu
pacaran ya, kayak pacaran ya, nanya kabar, makan, udah makan belum, ini belum, ini basi menurut gua Ki, sumpah. Iya bener. Tapi kalau yang cewek sekarang, gue gini, gue tuh bikin komitmen, gue tuh mau pacaran sama lu, cuman ya, gue tuh pengen nganggapnya lu sebagai teman gue sebagai teman lu. Iya iya. Lu jangan ngingetin gue makan, karena gue udah gede, lu juga udah gede. Dari Berpikir situ, dewasa lah ya. dari situ lah. Ya, jadi gimana ya, kedewasaan gue tuh sama dia ya cocok aja gitu. Mungkin gini, pola pikir lo ketika lo menjalin hubungan, lo mesti ada tujuan. Bener gak? Iya, iya. Oke. Tujuan gue Luar bareng-bareng biasa. sama Luar biasa, luar biasa. Maksud gua dari kisah perjalanan lu dalam merantau ya kan. Lu sampai pengen mati ditusuk orang, dasar lu, anjing makin bahas sampai lagi. akhirnya lu menemukan orang yang bisa mensupport lu sampai sekarang. Ya kan? Iya, Ya, dia doa yang tuh terbaik lah buat lu, semoga lu bisa apa? Sampai tujuan yang lu harapin sama si Dede. amin. Ya, amin 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 amin. Ingat, cewek apa bokin yang sekarang itu bukan yang nemenin lu dari nol, yang nemenin lu dari nol itu orang tua lu. Betul betul. Oke sih Bang, paling ini kita udah lumayan jalan lama banget, 46 menit. Padahal gue tadi targetnya cuma sampai 30 menit doang loh. Iya, karena lu sama gue udah biasa ngobrol, jadi biasa aja. Iya ya, biasa aja ya. Ini gue sebenarnya sembari ngantuk tau nih gue nih. Sembat dulu lah. Nambahin bahan. Iya, gue sambil sembat kok ini slow. Mungkin terakhir yang gue rangkum ya. Seorang awang yang sempat putus sekolah akhirnya merantau ke Jakarta dan dia gagal. Dan balik lagi untuk ke kampungnya dan melanjutkan pendidikannya sampai akhirnya dia bekerja di rumah makan Padang dan menjadi kolektor dan hampir dibunuh. Anjir. Sampai akhirnya bertemu dengan seseorang dan saling support untuk mencari pekerjaan yang lebih layak, ya kan, bener kan? Iya betul. Dan akhirnya memiliki tujuan untuk ke jenjang yang lebih serius, ya kan? Tapi ini pure ya, gue belum pernah cerita sama lu ya. Iya, belum pernah cerita. Gue mana tahu lu pernah pengen beli bubur cuma punya duit 2.000. Kalau lu ketemu gue pinjemin uang dulu. Waktu dulu tuh sumpah dulu banget itu Maki. Iya, kalau lu ketemu gue pinjemin. Kasihan banget nih orang gak punya duit buat beli bubur. Nih mas, saya ada lagi 2.000, sisanya nyari lagi. Iya, maksud gue gitu sih. Ya, luar biasa. Gue mana tahu lu pernah kerja di rumah makan Padang. Gue nggak tahu lu pernah kerja di rumah makan Padang. Tau gitu pas kita makan nasi Padang, lu yang bawa piring. Ini dasar lu. Makanya gue bosen. Bawa 10 piring ya kan. Makanya gue bosen liat nasi Padang, lu gak mau. Gak tahu. Ya itu sih kan jadi story lu ya kan. Kalau lu punya anak nih, dulu tuh ayah pernah kerja di nasi Padang. Ayah dulu pernah kerja jadi kolektor, nagih utang, terus mau dibunuh gitu. Itu ayah tuh dulu pernah jadi ini ujung tombak sekolahan. Yang bawa-bawa ini golok babi pas tawuran. Bawa tas orang, terus lari paling depan. kabur ya kan. Ya udah, paling dari gua itu aja sih, itu udah cukup banget, lebih dari cukup. Mungkin dari lu mungkin ada pesan-pesan buat orang-orang yang sedang merantau mengadu nasib di Jakarta. Ada sih. Kalau pesan gue ya, lu hidup seperti air mengalir aja, jangan dibuat pusing kalau ada pikiran. Serius, lo kalau ada pikiran dipikirin terus malah nambah pusing. Jalinin aja. Kalau ada masalah cerita aja sama kawan lu kayak yang tentunya punya pikiran dewasa. Lu harus ngajak ngobrol tuh orang yang ibaratnya yang tahu lah, ibaratnya yang bisa ngertiin lo ya, yang bisa menjadi pendengar yang baik. Kalau mau cerita sama orang itu harus punya
sosok yang jadi pendengar yang baik ya, bukan yang berbagi cerita yang baik. Pendengar yang baik dulu supaya lu nyaman ceritanya. Ya betul. Gue sih prinsipnya gini sih Bang, nggak harus lu punya banyak teman, cukup punya teman yang bisa dipercaya aja, udah itu aja. Bener emang. Seleksi. Sama yang tadi lu bilang tuh ya kan, ketika lu butuh seseorang untuk di titik lu yang misalkan lagi susah ya kan, lu ketika lu butuh temen lu nih, lu tuh sebenarnya nggak butuh duitnya kan, tapi lu butuh dia tuh hadir aja, udah dengerin lu aja curhat. Dari situ juga udah lega kan? Iya itu doang. Iya Lega sih? itu. Iya, paling itu aja sih. Ya, oke Bang, paling dari gue itu aja. Thank you banget nih Bang, udah ganggu waktunya malam-malam, pagi-pagi Iya. malah ini. Jam Hampir 2 mau lewat 14. gila loh, hampir mau Hampir sejam loh. mau 1 jam ya. Ini nanti gue upload ya. Gue izin dulu nih, di approve kan nih. Ya udah gue izinin. Cuman kali kalau tadi ada yang kata-kata perusahaan dari Enggak sih, enggak tertentu usah. disensor aja. Enggak usah ya? Ngapain. Oh Ya, ya. ya udah. Paling dari gue itu aja Bang. Thank you banget ya. Makasih ya Bang. Yuk sama-sama Ki.